Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video, Nyi Roro Kidul Ratu Laut Selatan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Nyi Roro Kidul adalah sosok mistis dalam folklore Jawa dan Sunda dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Queen of the Southern Sea. Ia dipercaya sebagai penguasa gaib di Samudra Hindia bagian selatan Pulau Jawa. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dalam legenda Sunda, dia awalnya putri dari kerajaan Pajajaran bernama Dewi Kadita yang diusir karena kutukan. Dan akhirnya berubah menjadi Dewi Laut setelah menolong dirinya dengan melompat ke laut. Dalam tradisi kejawen, ia kadang diposisikan sebagai bawahan dari Kanjeng Ratu Kidul. Meski masyarakat umum cenderung menyamakan keduanya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kepercayaan terhadapnya sudah ada sejak abad ke-15. Saat kerajaan Sunda Pajajaran, bahkan mungkin lebih lama berasal dari kepercayaan animisme di pantai selatan Jawa. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa lokasi utama legenda ini berada di pantai selatan Jawa dan perairan Samudra Hindia di sebelah selatan Pulau Jawa. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa diyakini bahwa para Raja Mataram termasuk Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta memiliki perjanjian mistis dengan Nyi Roro Kidul. Konon Sang Ratu Laut adalah pasangan spiritual Raja-Raja Mataram dan membantu mereka menjaga kekuasaan. Beberapa teori menyebutkan bahwa kekuasaan politik kerajaan Jawa dijaga oleh kekuatan supranatural yang bersumber dari Laut Selatan. Ritual spiritual tertentu bahkan dikabarkan masih dilakukan hingga sekarang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa pantai selatan Jawa terkenal dengan ombaknya yang mematikan. Banyak korban terseret ombak tanpa pernah ditemukan jasadnya. Mitosnya mereka diambil oleh Nyi Roro Kidul. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa ada anomali magnetik atau gelombang frekuensi tertentu di wilayah ini yang belum terjelaskan secara ilmiah dan digunakan oleh pihak tertentu. Untuk eksperimen rahasia, mitos Nyi Roro Kidul digunakan sebagai selubung untuk mengalihkan perhatian publik. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa ada versi yang lebih ekstrim, menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul bukan makhluk gaib biasa, melainkan makhluk dari dimensi lain atau bahkan entitas alien. Pantai Selatan dianggap sebagai salah satu portal energi bumi. Penampakan Nyi Roro Kidul dan kerajaannya di laut dipercaya oleh sebagian orang sebagai intervensi makhluk multidimensi yang berkomunikasi dengan segelintir manusia terpilih seperti dukun atau paranormal atau pemimpin. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa ada teori bahwa Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah tokoh sejarah dari zaman Majapahit. Misalnya Dewi Kadita atau putri kerajaan yang dikutuk dan dibuang ke laut. Beberapa klaim menyebut bahwa legenda ini diciptakan oleh elit kerajaan Jawa untuk menutupi konflik dinasti dan perebutan kekuasaan di masa lalu. Figur Nyi Roro Kidul menjadi simbol dari perempuan bangsawan yang tidak bisa kembali ke dunia nyata, tetapi disakralkan demi stabilitas spiritual politik. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa banyak yang percaya bahwa memakai baju hijau di pantai selatan bisa mengundang Nyi Roro Kidul untuk menculik orang tersebut ke istananya di dasar laut. Beberapa percaya ini hanyalah alat kontrol sosial yang dikembangkan oleh penjaga lokal untuk menakut-nakuti wisatawan dan menghindari kecelakaan.
Namun ada juga yang yakin bahwa warna hijau mengandung frekuensi tertentu yang terdeteksi oleh entitas laut dari dimensi lain. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Nyi Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul adalah sosok supranatural dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Dia dipercaya akan menarik orang-orang yang mengenakan baju berwarna kehijauan di pantai Laut Selatan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dalam mitologi Jawa maka Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Jawa. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan, yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Rara Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15 berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-18. Meskipun demikian penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa. Badai serta terkadang tsunami. Kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata. Serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka. Sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kadita putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran yang melarikan diri ke lautan selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana yaitu ibu tiri dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikkan. Ia mendapat bisikan gaib dari ibunya untuk melompat ke lautan yang berombak ganas dan kemudian ia menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris. Versi yang serupa adalah Kandita, putri tunggal Raja Munding Wangi dari Galuh Pakuan. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Srengenge yaitu Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Munding Wangi bersedih karena ia tak memiliki seorang putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari. Sehingga ia berusaha menyingkirkan Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu maka Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita gatal-gatal dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar pasti berasal dari guna-guna. Dewi Mutiara memaksa sang raja untuk mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh kerajaan. Karena sang raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh kerajaan maka ia terpaksa menyetujui usulan Dewi Mutiara untuk mengasingkan putrinya dari kerajaan. Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi.
Ia tidak dendam kepada ibu tirinya melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra lain yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang, maka air samudera selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas, malah membuatnya semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas samudera selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Kawasan pantai Palabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dalam salah satu cerita rakyat Sunda, Banyu Bening atau air jernih menjadi ratu dari kerajaan Joyokulon. Ia menderita lepra kemudian berkelana menuju selatan. Ia ditelan ombak yang besar dan menghilang ke dalam samudera. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Nyi Roro Kidul seringkali menjadi tokoh dalam perfilman Indonesia seperti 1. Kutukan Nyai Roro Kidul. 2. Bangunnya Nyi Roro Kidul. 3. Dewi Angin-Angin. 4. Susuk Nyi Roro Kidul. 5. Kisah Cinta Ratu Pantai Selatan. 6. Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Kanjeng Ratu Roro Kidul menjadi salah satu karakter dalam komik daring webtoon Indonesia berjudul 7 Wonders. Merupakan perubahan wujud sang bidadari Nawangwulan legenda Jaka Tarub setelah terjatuh dari kahyangan. Nyi Roro Kidul juga merupakan karakter di Nusantara Droid War. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Nyi Roro Kidul menginspirasi perancangan salah satu tokoh hero dalam permainan daring Mobile Legends bernama Kadita. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.